Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817051074 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Pak Rosi. Pertama, di sini kita disuruh mengurutkan kompleksitas dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini ada log n, kemudian ada 2 pangkat n, terus 2n, kemudian n kuadrat. Nah, di sini yang terkecil yaitu log n, kemudian 2n, kemudian n kuadrat, kemudian 2 pangkat n. Untuk membuktikannya kita bisa memasukkan nilai random, misalnya kita masukkan 10 n-nya. Log 10 itu kan sama dengan 1, karena log ini kan basisnya defaultnya itu 10. Kemudian kalau 2n ini 2 kali 10 yaitu 20. Kemudian n kuadrat ini 10 pangkat 2 100. Kemudian kalau 2 pangkat n itu 2 pangkat 10 itu 1024. Sehingga benar dari yang terkecil itu log n, kemudian 2n, kemudian n kuadrat, kemudian 2 pangkat n. Lanjut ke nomor 2. Di sini kita disuruh menghitung kompleksitas dari potongan algoritma dari suatu algoritma ini. Nah, ini I sama dengan N, kemudian B sama dengan O itu hanya dilakukan sekali sehingga O1. Kemudian di sini ada looping yang dalamnya ada B sama dengan B plus 1 itu dilakukan sekali O1. Kemudian I dibagi 2 itu O1 juga. Namun karena ini statement ini dalam looping while I lebih besar dari 0, itu maka dilakukan sebanyak n kali. Namun karena ini I nya dibagi 2 setiap pengulangan, maka itu adalah log n, sehingga Tn nya itu O1 ini ditambah log n dikali O1 tambah O1. Ini ibaratkan C1, kemudian ini C2, C3 ditambahin sehingga menjadi C4, kemudian dikali. Nah, ini kita ambil yang log n nya saja. Hasilnya yaitu log n. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Diketahui log 3 itu sama dengan A, log 2 sama dengan B, maka log 18 sama dengan berapa? Log 18 itu kan sama aja log 3 log 3. 18 itu kan 3 dikali 3 dikali 2, maka kita bisa menjabarkan seperti ini, log 3 tambah log 3 tambah log 2. Kalau di sifat logaritma itu kan kalau ditambah itu kan sama aja nanti dikali log 3 dikali 3 kali 2 sama dengan log 18. Nah, log 3 ini sudah diketahui yaitu A, kemudian log 3 juga sama dengan A, dan log 2 itu sama dengan B, sehingga 2A tambah B. Lanjut ke nomor 4, tentukan kompleksitas dari fungsi rekursif ini. Di sini ada return Y itu O1, kemudian return full bar ini dilakukan sekali juga O1. Nah, fungsi ini dilakukan sebanyak n kali. Itu tergantung nilai x-nya. Dia mengulangnya sebanyak x kali. Nah, berarti ini dilakukan sebanyak n kali fungsi rekursifnya, sehingga n dikali O1 tambah O1, sehingga n dikali C3 diambil n nya saja, sehingga kompleksitas dari fungsi rekursif ini yaitu n. Kemudian kita lihat nomor 5, itu lanjutan dari soal nomor 4, ditanya output dari foobar 43. Di sini 43 itu dia x-nya 4, y-nya 3 masuk sini. Pertama dicek apakah x-nya sama dengan 0, tidak, maka dia return yang foobar x dikurang 1, kemudian x plus y. X-nya kan tadi 4, terus y-nya 3, maka dia mereturn 3,7 sini, 3,7. Kemudian ini masuk lagi ke atas 3,7, 3 nya jadi 2, 7 nya jadi 10.
terusnya sampai seperti ini 112, kemudian 112 full bar 013. Nah, ketika 013 dia dicek di sini x nya sama dengan 0, dia benar kan, maka dia yang di return adalah y nya, sehingga yang di return terakhir adalah 13. Sehingga output dari full bar 43 itu adalah 13. Oke, lanjut ke nomor 6. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kuadrat sampai n kuadrat ini sama dengan ini. Cara membuktikan dengan induksi matematika itu melalui 3 cara, yaitu n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Pertama kita akan mencoba dengan n sama dengan 1. Ketika n yang dimasukkan sama dengan 1, itu hasilnya benar, yaitu 1. Kemudian ketika n sama dengan k, itu dimasukkan menjadi seperti ini. Nah, ini kita asumsikan benar. Kemudian ketika n sama dengan k plus 1, itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, tadi yang ini kan sama aja, yang sampai dengan k ini sama dengan k kuadrat itu kan sama aja, ini kan sama aja yang ini. Kemudian kita ini lanjutkan, ini kita ganti dengan yang k tadi yang diasumsikan benar. Kemudian ini dikalikan k plus 1 kuadrat yang dijabarkan menjadi k kuadrat. Nanti belum, kita ini dulu samain penyebutnya dulu per 6 sehingga seperti ini. Kemudian baru kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian dijabarkan lagi menjadi seperti ini, 2k kuadrat plus k plus 6k plus 6. Kemudian di sini kita akan merubahnya menjadi seperti ini ya, sehingga tadi itu 2k kuadrat kan ditambahin bisa nih k plus 6 menjadi 7k plus 6. Nah, 2k kuadrat plus 7k plus 6 ini kita bisa faktorisasi menjadi seperti ini, k plus 2 dikali 2k plus 3, sehingga ini sama ini itu sama, sehingga terbukti benar. Kemudian masih nomor 6 itu yang B, kita akan membuktikan apakah n,3 plus 2n itu habis dibagi dengan 3 untuk n bilangan positif. Pertama kita sama seperti tadi langkahnya, itu n sama dengan 1 dulu. Kalau pas dimasukin n itu 1, maka hasilnya adalah 1/3 tambah 2 dikali 1 itu sama dengan 3. Nah, 3 itu kan habis dibagi 3, maka benar. Nah, kemudian yang n sama dengan k, kita masukkan k/3 plus 2k itu diasumsikan 3p, benar. Kemudian yang k plus 1 nya, nah, k plus 1 ini kita masukkan tadi ya ke sini, n/3 plus 2n, maka k plus 1/3 tambah 2 dikali k plus 1, maka hasilnya adalah ini dikalikan 2k plus 2, kemudian k plus 1 nya kita jabarkan menjadi k/3 plus 3k kuadrat plus 3k plus 1 plus 2k plus 2. Nah, di sini kita tukar ya, sehingga k plus 3 sama dengan 2k plus 2k, terus ini ditambahin ini sama yang ini, 1 plus 2 dulu 3 kan. Nah, ini kenapa kita gabungkan seperti ini, kita kelompokkan agar yang diasumsikan tadi itu kita bisa tukar dengan 3p, 3,3 plus 2k itu kan sama dengan 3p, sehingga ini bisa kita ubah menjadi 3p tambah, nah ini kita bisa faktorisasi karena ini sama-sama dikali 3, 3 nya kita keluarin, jadi plus 3 kali k kuadrat plus k plus 1. Nah, ini kita bisa faktorisasi juga karena ini sama-sama dikali 3, 3 nya kita keluarin. Nah, jadinya seperti ini. Berapapun hasil yang dalam sini karena dikali 3, maka itu habis dibagi dengan 3, maka terbukti benar. Kemudian nomor 7, manakah yang benar? 2n plus 1 sama dengan O2n, 2 pangkat n, atau 2 pangkat 2n sama dengan O 2 pangkat n.
Yang benar itu yang ini, yang 2 pangkat N plus 1 sama dengan O pangkat 2N. Nah, ini kita jabarkan kan, dia kalau dijabarkan seperti ini. 2 pangkat N plus 1 itu kan sama aja 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N. Nah, jadi 2 pangkat N plus 1 itu sama dengan O2N, karena yang ngambil yang N nya saja, yang pangkatnya paling tinggi. Kemudian kalau yang sebelah sini, yang 2 pangkat 2N sama dengan O2N itu salah, karena di sini kita kita harus memenuhi teori yang ini ya, karena Fn harus kurang dari atau sama dengan C dikali Gn. Fn itu adalah 2 pangkat 2N nya ini. Nah, kemudian Gn ini 2 pangkat N, sehingga 2 pangkat 2N kurang dari C kali 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat 2N kan kalau kita jabarkan jadi seperti ini, 2N 2 pangkat N dikali 2 pangkat N kurang dari sama dengan C kali 2 pangkat N. Nah, di sini kita sama-sama bagi dengan 2 pangkat N, sehingga hasilnya menjadi seperti ini, 2N 2 pangkat N maksudnya, 2 pangkat N kurang dari C. Nah, ini salah, karena C itu kan konstan dia nilainya, sedangkan N itu bersifat tidak terbatas atau tak hingga. Maka tidak mungkin ini 2 pangkat N ini lebih kecil daripada C. Maka yang ini salah, yang 2 pangkat 2N sama dengan O 2 pangkat N itu salah. Kemudian nomor 8, berapakah kompleksitas suatu fungsi rekursif Tn sama dengan 3T N per 2 plus N log N, buktikan nilainya dengan big O. Nah, di sini kita struktur umumnya itu kan seperti ini nih, kalau Tn itu. Nah, ini A, T, N per B tambah O, N pangkat K log P pangkat P, N. Di sini kita memiliki suatu persamaan seperti ini, sehingga A nya itu kan berarti 3, B nya itu 2, kemudian K nya itu 1, karena ini N pangkat 1, terus P nya juga log pangkat 1, P nya pangkat 1. Nah, kita cari dulu B pangkat K nya. B pangkat K berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kita cek apakah A ini lebih besar daripada B pangkat K atau sama dengan atau kurang dari. Nah, tadi kan A nya 3 sedangkan B pangkat K nya 2, sehingga A nya itu lebih besar daripada B pangkat K. Maka Tn yang digunakan itu seperti ini, O N pangkat log B A. B maksudnya ini basis B ya, B basis B pangkat basis B A, sehingga N log N pangkat 2 log 3. 2 log 3 itu 1,5 seperti ini, sehingga hasilnya itu N pangkat 1,5 dan seterusnya ini. Kita lanjut ke nomor 9. Berapakah profit maksimal dari persoalan Knapsack yang kapasitas maksimalnya itu 20? Nah, kita memiliki data seperti ini. Berat yang pertama itu beratnya 20, profitnya 60, kemudian 10, profitnya 40, beratnya 2, profitnya 4, beratnya 1, profitnya 2. Kita cari dulu density-nya atau profit dibagi dengan berat. 60 dibagi 20, 3, 40 dibagi 10, 4, kemudian 4 dibagi 2, 2 dibagi 1, 2. Nah, di sini kita greedy buy-nya itu ada berdasarkan profit atau berdasarkan weight atau berdasarkan density. Kalau berdasarkan profit itu yang diambil itu hanya yang nomor 1 doang, karena ketika ini diambil dia sudah mencapai kapasitas maksimal yaitu 20, sehingga profit maksimalnya itu 60. Nah, kalau yang weight dia ambil yang dari yang ini, yang ringan. Jadi 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini diambil, sedangkan nomor 4, nomor 1 tidak, karena sudah memenuhi batas kapasitas maksimum, sehingga total bobot itu hanya 13 dan keuntungan itu hanya dapat 46. Kalau berdasarkan density juga hampir sama dengan weight, dia ambil yang terbesar 4,
4. Nah kalau dia ingin mengambil nomor 3 kan tidak bisa karena sudah melebihi kapasitas maksimal, maka diambil yang 2, sehingga total bobotnya 13, total keuntungannya 46. Namun solusi maksimalnya kita bisa dengan mengambil yang nomor 2, kemudian nomor 1 ini kita ambil tapi dengan setengahnya saja. Jadi 10 berarti ini 30 kan, berarti 40 ditambah 30 yaitu total keuntungannya 70 dan total bobotnya itu 20. Berarti profit maksimal yang bisa didapatkan itu 70. Kemudian ini nomor 10, kita disuruh menentukan minimum spanning tree dari graf ini dengan menggunakan algoritma prim. Nah, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Kita pertama tentukan dulu semua koneksi pada node-node ini. Node ini. Ini A kan, dia node-nya nyambung ke B dan ke H. Kemudian B itu A ke C ke H, kemudian H itu I ke G, dan seterusnya. Sehingga kita buat seperti ini dulu. AB, AH, BC, BH sampai dengan HI. Nah, pertama kita akan mulai dari A nih. Kita mulai dari A. Nah, kita tentukan A ini kan cuma bisa ke B atau ke H. Nah, yang terkecil itu yang mana? Yang terkecil itu adalah yang ke B. Sehingga kita pilih yang ke B. Kita pilih yang ini. Kemudian kita lihat lagi, kita pilih yang AB tadi kan, sehingga sekarang kita memiliki koneksinya itu dari ini, B ke C, B ke H, A ke H, A ke H, B ke C, B ke H. Dari ketiga ini yang kita pilih adalah yang paling kecil, yang mana? Yaitu yang AH. Yang BC juga bisa, tapi kita pilih yang paling atas dulu aja, AH. Sehingga kita tulis di sini dari A ke H. Nah, sekarang nambah lagi hubungannya, yaitu H ini bisa terhubung ke node I dan ke G. Sehingga ini GH, GI dan BC. Tadi B juga masih bisa terhubung ke C kan. Kalau ke H itu tidak mungkin karena dia akan membentuk circle, itu tidak boleh, bukan minimum spanning tree nanti jadinya. Jadi yang B ke H itu kita hapus saja, kita tidak usah sertakan di sini. Nah, dari ketiga ini yang paling minimum yaitu dari G ke H. Dari G ke H ini, maka kita pilih yang ini. Nah, kemudian G ini terhubung ke node I dan ke F. Kita bisa lihat lagi, G ini I sama GF. Nah, yang ini. Terus tadi kan B nya masih terhubung ke C, kemudian F masih ke G, FG, terus GI dan HI. Nah, dari keempat ini yang paling kecil yaitu F ke G, yaitu hanya 2, maka kita pilih yang ini. Kita pilih yang dari G ke F. Nah, sekarang F memiliki koneksi ke C, ke D, ke E. Kita lihat lagi, B ke C tadi masih, kemudian CF, terus FD, FE, FD, DF ini, kemudian FG ini. Karena FG tadi udah, FE berarti FE, EF ini. Nah, dari ke semua yang aktif ini, koneksi yang aktif ini, node yang aktif, kita pilih yang paling kecil yaitu CF. Dari C ke F.
Nah, sekarang C ini bisa terhubung ke D, ke I, dan ke B. Kita lihat lagi, C ke D, C ke I, D ke F, E ke F, G ke I, H ke I. Nah, kenapa B ke C ini kita tidak masukkan B ke C nya di sini? Sampai sini kita hilangkan karena kalau kita ini tidak mungkin, karena nanti akan membentuk circle juga di sini, maka tidak bisa kita ikutkan. Kemudian jadi sisanya adalah yang ini. Nah, dari yang ini yang paling kecil adalah C ke I, maka kita pilih jalur yang C ke I. Nah, kemudian sekarang masih sisa tadi ya, C ke D, F ke D, F ke E. Nah, kita lihat di sini sisa C ke D, D ke F, E ke F. Yang tadi ini, yang G ke I dan H ke I itu tidak bisa lagi, karena kalau G ke I maka dia akan membentuk circle seperti ini. Kalau H ke I dia juga akan membentuk circle seperti ini, maka tidak bisa. Maka yang sisanya yang CD, DF, EF. Nah, dari tiga ini yang paling kecil yaitu C ke D, maka kita pilih jalur yang C ke D. Nah, sekarang D terhubung ke E, maka sisanya yaitu D ke E dan E ke F. Nah, yang D ke F ini udah nggak bisa lagi karena dia juga akan membentuk circle. Segitiga ini nggak bisa, jadi sisanya hanya dua, antara D ke E dan E ke F. Nah, yang paling kecil yaitu D ke E, maka kita pilih jalur yang D ke E ini. Nah, sekarang semua node sudah terkunjungi, maka sudah selesai. Maksimumnya berarti yaitu 4 tambah 8 12 tambah 1 13 tambah 2 15, 15 tambah 6 21, 21 tambah 9 30, 30 tambah 7 37. Berarti maksimum spanning tree-nya 37. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.